Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث آمنت بالله ثم استقيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat hidup, karena tidak semua orang yang hidup itu sehat, dan tidak semua orang yang sakit itu mati. Kapan kita tahu nikmatnya sehat? Ketika kita mengunjungi rumah sakit. Kapan kita mengetahui nikmatnya hidup? Kalau kita berkunjung ke pemakaman, baru terasa oleh kita nikmatnya masih Allah berikan hidup. Di dalam hidup kita yang tersisa ini, mudah-mudahan kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpulang kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan taat. Na'udzubillah, semoga tidak mati dalam keadaan lalai, tidak mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua yang kita baca tadi, ayat yang ke-208. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar kepada kita bahwasanya ayat ini kalau kita baca kemudian kita artikan, rasa-rasanya seperti ayat ini terbalik letak atau salah penempatan ayat. Kenapa demikian? Karena ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, kata Allah. Mudah-mudahan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ini kita masuk di dalamnya, kita merupakan bagiannya. Setelah orang beriman diseru oleh Allah Ta'ala, udkhulu fi silmi kafah. Orang beriman disuruh masuk Islam. Orang beriman disuruh mengamalkan Islam semuanya, sempurna. Dia sudah beriman, berarti kan sudah Islam. Orang beriman disuruh Islam sebenar-benarnya Islam, atau orang beriman disuruh untuk sempurna keislamannya. Karena hari ini Islam kita bagi. Yang hobi puasa, dia puasa saja. Yang hobi baca Quran saja. Yang hobi bersedekah, dia bersedekah saja. Dia hobi bersedekah tapi enggan sholat. Banyak hari ini orang yang hobi bersedekah, fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, TPA, rumah Quran, siap. Bapak Ibu kalau ada proposal lagi tahu apa?
ambo tolong sabarang betalok. Memang dibantunya, tapi ketika kita lihat kesehariannya tidak sholat. Kalau dia beramal, berinfak, dia tidak sholat, maka tidak bisa dikatakan sedekahnya itu amal soleh. Karena syarat amal itu dikatakan soleh, dia mesti beriman dulu. Kalau dia beriman, maka rukun 6 yang iman itu dia paham, dia mengerti, dan dia amalkan. Kemudian rukun Islam yang 5 itu dimulai dengan keyakinannya, persaksiannya Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Berarti dia sudah punya keimanan yang luar biasa, sehingga ketika datang perintah sholat, warka'u ma'ar raki'in, disuruh kita sholat bersama orang-orang yang sholat, disuruh rukuk bersama orang-orang yang rukuk, mau dia. Tapi kalau ada orang Islam yang tidak mau sholat, nah berarti ayat ini bisa masuk ke dalamnya. Banyak orang yang hari ini mereka tidak sholat, dan orang yang banyak tidak sholat itu bisa jadi ada dalam rumah kita. Kalau tidak ada dalam rumah kita, bisa jadi dia famili kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi kerabat kita, bisa jadi menantu, bisa jadi ipar, bisa jadi besan kita. Mereka tidak sholat. Nah, tidak sholat ini hari ini menjadi hal yang biasa. Tak sholat dabaan. Nah, pokoknya kerajo. Tak sholat dabaan. Yang pokoknya bisa mau piti pulang. Sholat itu dekon. Tak ada orang yang kayu di sembahyang lah. Jahiliyahnya pemikiran kita hari ini, sampai kita mengucapkan itu dak kakayu gede sembahyang lo. Panik sentimo kamu saji dak kakayu. Solat bukan untuk kaya, Pak. Fir'aun dak solat kaya. Korun dak solat kaya. Belum tentu kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu nikmat. Bisa jadi namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan nikmat, tidak putus-putus nikmat itu, tapi dengan nikmat itu dia dengan Allah semakin jauh. Nah, kini awak ada pertanyaan. Piti sakete tapi taat, atau piti rasaki balimpah ruang tapi tidak sholat. Nah, Bapak Ibu pilih apa? Hah? Tidak terangkan. Kalau bilang gitu, Ustaz. Ini dua cuma. Kalau bilang gitu lagi. Tidak ada dua cuma. Pinti sakete tapi taat. Yang kedua, pinti balapir tapi tidak taat. Apa pilih? Macam itu sakit ah. Pinti sakete tapi baku mengaluhnya. Bagi ni Pak, iyalah payah. Bagi ni Bu, itulah ada. Orang taat itu dia tidak mengeluh. Kehidupan orang taat itu antara syukur dengan sabar. Kalau nikmat datang dia bersyukur, ujian datang dia sabar. Itulah beriman Bu. Dan banyak cerita. Tapi kalau kamu mengeluh jutio samanta, maka dipertanyakan keimanannya. Maka setiap ayat aminu wa amilu solihat. Samujo aqimi sholat wa atu zakat. Ayat itu hampir selalu beriringan. Sakit-sakit mana yang terpisah, tapi tidak jauh. Maka seseorang dikatakan beramal soleh kalau dia punya iman. Hari kau gampang ngatur sinano tu elok. Baku eloknya nyom bagi piti kawan.
si anu tu jahe, bagus jahenya. Inyo ibu semayang guys. Bantu inyo nak masuk surga orang. Bagus jahenya, dek manganan sembayang. Kan lucu. Dek inyo magi awak itu eloknya. Ada orang yang manganan awak tentang solat, tentang sembayang. Atau jahenya, dek gara-gara manganan awak sembayang. Aku lah namun tak balik kaji di buat gini. Oh si anu tu elok tu. Standar ukuran elok tu aminu wa amilu sholihat. Ada cerita orang elok kalau tak beriman. Kalau orang beriman pasti beramal soleh. Di iman amal. Kalau tak beriman amalkan. Tak ada dipisah antara iman dengan amal dah. Maka disuruh orang beriman itu untuk beramal soleh. Di ayat itu orang beriman disuruh mengamalkan Islam itu semuanya tanpa terkecuali. Maka di akhir zaman itu beragama itu seperti orang asing. Nabi mengatakan namanya ghuraba. Ghuraba itu beda dengan ghuraba apa? Dia pakai ghaib. Ghuraba. Kalau garaba pakai G, tak doanya. Apa itu ghuraba? Orang yang dianggap asing di tengah masyarakat. Dia ngamu mengamalkan agama. Kalau guru dulu bagi kisah tamsilnya, ada raja yang punya penyakit di hidung. Lah dia kian kemari tak bisa cegah. Didatangkan tabib tukang ubek yang santiang. Akhirnya datang satu orang tukang ubek tabib. Apa kata tabib? Tuan Raja, ndak ada ubek di dunia tu dan bisa mencegah hidung tu. Apa akal? Adakah? Tapi kalau Tuan Raja namu, kalau tak ada apa-apa. Asa cegah apa sama namu? Apa tu caranya? Kalau Tuan Raja nio cegah, maka hidung Tuan Raja mesti dikaret. Hidung mesti dikaret, hilangkan hidung. Aku dulu, ambo ibu penasihat kerajaan dulu. Maka diimbaulah penasihat kerajaan. Ada cara supaya hidung ambo pun cegah. Apa tu Tuan Raja? Mesti dikaret. Sompel hidung tu. Kalau tak ada cegah ada. Apa nasihat raja kan sekian orang. Akhirnya kata, ayo daripada sakit tarui, biarlah dibuang hidung tu, tapi raja cegah. Bisa memimpin kami balik. Lah sepakat kalian saudara. Alah, kira. Diimbaulah tabib tadi balik dikaret hidung raja. Begitulah selesai dikaret, bacaminlah raja. Oni. Hilang hidung. Mana cara keluar kamar? Begitu keluar kamar dikumpul balik penasihatnya. Kagalaknya raja, indah galak lucu. Maka tahan-tahanlah galak penasihatnya. Maka kalian begitu. Galaklah penasihat raja. Iya raja dulu ada hidung, jadi tak ada pahala betul kan? Oh jadi dia kalian apa buat ni? Yo. Kalau begitu ambo lagi kita. Kalau kalian masih nio jadi bagian dari kerajaan, sadonya mulai dari penasehat sampai ke prajurit, potong hidung kalian sadonya. Kau pinta aja Pak. Tak ada yang bisa melawan tu. Dikumpullah sadonya. Kalian pilih. Ayolah kami satu lagi karik dong satu petugas kerajaan. Kalau bersopok je rakyat di masyarakat, rakyat galak-galak di mana orang kerajaan, gak ada nama hidup orang lain. Akhirnya lah ibu itu satu kerajaan. Kata raja, kalau begitu, sia yang masih nio jadi rakyat ambo, masih nio tinggal di kerajaan ko, hidung mesti dikarik sadul. Laki-laki perusi tua muda. Topannya lah dia kapal ke bayi. Okey lah. Akhirnya rakyat sadulnya karik hidung.
Satiuk lahir anak bayi kali dua. Sekian tahun datanglah kerajaan yang jauh, Nio membina hubungan baik, hubungan kerjasama dengan kerajaan itu. Dikirimlah utusan. Begitu masuknya ke wilayah kerajaan itu, masyarakat galak-galak selalu. Jadi orang tu punya hidung tu lucu loh katanya. Orang yang punya hidung yang digalakkan. Tuh, yang punya hidung ya, memang punya hidung. Dari lahir mulanya hidung pun ada. Enggak, di kerajaan kami pun tak ada orang yang punya hidung. Masuk iyo. Dah ada dari rakyat sampai raja kami, dah ada punya hidung. Heran betul so. Sajak bila lepas tu lepas tu. Akhirnya Basogo dilaporkan bertemu raja. Memang dah ada dan punya hidung nampak di utusan itu. Langsung darun dia okey. Terjadi kesepakatan ada kerjasama antara dua kerajaan. Kemudian terakhir utusan tu bertanya, Tuan Raja, kok boleh ambo bertanya? Apa tu? Saja ambo masuk ke kerajaan tuan sampai bersobok je Tuan Raja sendiri, dah ada orang punya hidup. Kemudian orang-orang kau menggalak ambo dan punya hidup orang. Di seluruh dunia wahai Tuan Raja, kerajaan itu saja dah tak hidupnya. Seluruh kerajaan orang punya hidup. Berceritalah Tuan Raja. Oh, akhirnya orang yang datang ke kerajaan tu dan punya hidung dianggap aneh. Betul itulah kehidupan awak hari itu. Orang yang mau mengamalkan agama dianggap aneh di tengah masyarakat. Tapi orang yang tidak mau mengamalkan agama dianggap biasa saja. Yang tak solat dan mampu dan berjudi itu biasa saja. Tapi kalau ada orang kamu saji, jadi bahan cerita di tengah masyarakat. Jadi kasih anu tu, kamu saji saya kerajunya. Dianggap aneh. Nan bambu pagi batang tu galak saja orangnya. Oh si anu ni lah biasa dikata dari pagi sampai pagi itu duduk saja. Anak sampai sekolah minta pipi tetapi dapatnya bambu. Masyarakat menganggap biasa, Pak. Tetapi ketika ada orang yang mau mengamalkan agama, dianggap aneh. Apa kelebihan mana bagamu? Biasa-biasa selawat bagamu. Dia apa kelebihan mana? Yang biasanya mana? Biasa tak sembahyang, biasa tak kamu saji, biasa tak tutup aurat. Mana biasa tu? Yang biasa tu dia solat. Yang biasa tu agama datang bulan Ramadan dia puasa. Datang kadar nisab harta 1 tahun keluarkan zakatnya. Balabi harta sedekah. Itu yang biasa. Di tengah masyarakat awak lah menjadi aneh. Maka kata ulama, mengamalkan agama di akhir zaman candu menganggap baru. Kalau di campaan baru padam, kalau diletak di tangan malah puas tangan. Agama seperti itu. Tidak banyak orang yang peduli hari ini dengan agama keluarga mereka. Tidak banyak. Tidak banyak. Padahal ketika nanti kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzah, alam kubur, ketika datang kematian, ketika mayat akan dimandikan, digunting pakaian mayat itu di atas tempat pemandian, maka mayat itu berteriak sebenarnya. Kita tidak mendengar apa teriakan mayat, jangan mandikan saya. Begitu disiram air dimandikan, selesai dimandikan diangkat untuk dikafani, maka mayat lagi berteriak, jangan kafani saya. Selesai dikafani diangkat, dibawa ke dalam keranda, diusung untuk disolatkan. Maka ketika disolatkan mayat itu heran dia, kenapa saya diletakkan di depan imam? Bukankah solat berjamaah itu imam di depan, makmum di belakang? Berteriaklah mayat itu, salah letak ambo di belakang.
imam di depan, makmum di belakang. Berteriak-teriak mayat itu. Ketika selesai disolatkan, diusung ke pemakaman. Begitu diturunkan dari keranda, diletakkan di tanah, maka disibakkan pipi kanan dari kain kafannya, disentuhkan ke tanah. Minha khalaqnakum. Mayat, dari sini kamu diciptakan, dari tanah ini kamu diciptakan, kemudian kamu kembali kepada tanah. Asal jasad kita dari tanah. Nabi Adam asal manusia berkembang sampai hadir kita hari ini. Wa Adam min turab. Sementara Nabi Adam itu berasal dari tanah, kembali jasad kepada tanah. Habis masa kerja, masa pakai jasad itu, ruh kembali kepada Allah. Begitu tanah diturunkan, kemudian keluarga meninggalkan pemakaman, disitulah penyesalan terbesar. Apa penyesalannya? Ketika dia tinggalkan anak, istrinya, menantunya, orang yang tidak sholat, siapa yang akan mengirimkan amal untuk mayat itu? Tidak usah agama tinggi-tinggi dikaji bapak dan ibu. Mati wak iswa dan jadi imam sholat siap. Sering saya sampaikan, malanglah sebagai orang tua, cilakulah itu awak sebagai orang tua. Kalau awak mati, besok anak awak tak berani jadi imam sholat. Malang bunuh anak, dikandung 9 bulan, melahirkan bertaruh nyawa, disusukan 2 tahun. Begitu mati, anaknya tidak ada yang tampil menjadi imam, menantunya tidak ada yang tampil menjadi imam. Siapa jadi imam? Kata pengurus masjid, Abu Yasir, Ustaz, tolong Ustaz. Disitulah awal kehinaan orang tua. Allah permalukan di dunia. Kenapa? Anak tidak diajarkan dengan agama. Oh, banyak piti, banyak sulang selah, panjang gelarnya, panjang sulang selah. Orang terpandang di tengah masyarakat, terpandang sulang selah. Tapi ketika jenazah kita sudah terbujur kaku, anak menantu tidak siap menjadi imam, itulah kehinaan awal Allah tampakkan di dunia. Nah, ini agama gunanya. Nanacu anaknya ke pusat itu gunanya untuk itu. Nah, anaknya menuntut aurat itu gunanya untuk itu. Nah, anaknya diajar mengaji, membaca Quran tiap hari itu gunanya untuk itu. Bukan untuk yang lain, Pak. Untuk urusan rezeki sudah ada. Orang gila dah bakar rajo, Pak. Makan tak orang gila? Makan. Lagi hari nasi busuk itu bisa makan orang gila. Tak ada sakit paru, tak ada menceret orang gila. Awak akal lalu sehat, lebih santai. Lo yakin orang gila pada awak lah. Sibuk dengan rezeki, lupa dengan yang memberi rezeki. Ini keadaan kita hari ini. Biasa-biasa selama kamu, aku Pak. Orang yang mengatakan biasa-biasa selama kamu dan perkara biar mana, tunggu tanggal mainnya Pak. Allah lagi yang disuap filmnya, cari. Kita yang kita pikirkan hari ini dan dimakan, baca cara makan, baca cara hidup, tidak pernah terpikir baca cara mati dan lama besok. Di mana tempat makan dan lama, di mana tempat makan dan mahal, dipikir tu. Pernah tak akan mikir baca mati waktu besok, lama tak mati waktu besok. Allah perintahkan Islam amalkan seutuhnya. Nah, kinilah awak akan menuai buah dan awak semua itu. Anak kalau tak masuk agama dalam kehidupannya berbahaya. Bapak ibu tahu ateis? Ateis itu orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Alam dunia itu ada dengan sendirinya. Terjadi gempa, fenomena alam. Gunung
solat tu fenomena alam. Ombak kadang fenomena alam. Tsunami tiba fenomena alam. Namanya dari fenomena alam. Tak ada nilai Tuhan seketik alam. Bahkan kadang mohon maaf kawan-kawan, sambil bergara-gara kuliah di kedokteran, lihat do nama Allah di buku-buku kedokteran yang setapa-tapa itu. Dan lihat do nama Allah di buku-buku hukum yang setapa-tapa. Dan lihat do nama Allah dalam buku ekonomi yang tapa-tapa. Nah, tanyalah kawan kamu. Di psikologi dia ada nama Allah. Dan ilmu dunia kalau dia baik mendekatkan kita kepada Allah. Di luar negeri itu Bapak dan Ibu, semakin profesor seseorang, semakin dia cari kebenaran dan akhirnya dia menemukan Allah. Orang awam sekolah, semakin tinggi sekolah, semakin doktor, semakin profesor, semakin pesong bagamu. 15 tahun yang lalu ketika seminar di Jakarta, selesai seminar saya ditemui oleh satu orang profesor, seorang guru besar. Dia sampaikan, "Ustaz, saya Muslim. Baik. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Silakan Prof. Kalau saya sanggup saya jawab, kalau tidak saya jawab. Tapi dah selesai seminar." Apa kata beliau? "Saya dari Jumat kemarin sampai Jumatnya lagi, jadi seminar itu hari Sabtu, dari Jumat yang lalu sampai Jumat kemarin saya tidak sholat, dari sholat subuh sampai isya Jumat berikutnya saya tidak sholat. Kemudian tadi pagi saya sholat subuh. Saya coba untuk tidak sholat 1 minggu lamanya. Ternyata kata beliau, saya tidak mati. Saya masih sehat saja. Saya masih bisa mengajar. Saya masih bisa makan, masih bisa minum, kumpul dengan keluarga, anak dan istri. Yang bagus, Prof. Alhamdulillah. Beruntung, Prof. Kenapa Ustaz beruntung? Untung tidak mati ketika itu. Dia mau diuji Allah, Pak. Mau diuji Allah. Disangkunya kalau ditinggal supaya kau miskin ya langsung gitu. Disangkunya meninggal supaya kau langsung punya dah. Allah biarkan. Beruntung, untung tidak mati. Begitu berkata untung tidak mati itu tadi apa? Berkaca-kaca matun. Mulai menitik matun. Untung tidak mati. Kalau mati dalam keadaan mengingkari sholat, wassalam. Dua keadaannya. Satu, kafir dalam makna kufur, mengingkari untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, kafir dalam makna kafir yang sebenarnya, mengingkari sholatnya. Nah itu dulu sembahyang. Nah, kalau begitu, itu kafir. Tapi kalau dia hanya kufur karena malas, nah itu masih oke, Pak. Dosa meninggal sholat itu gadang. Terdiam. Terus apa? Bagaimana saya harus bersikap? Pulang ke rumah, sampai ke rumah mandi taubat, sholat taubat 2 rakaat, sholat yang tinggal selama 7 hari itu dikodo. Kodo sholat subuh yang 7 hari, kodo sholat zuhur dan 7 hari tinggal, kodo sholat asar dan 7 hari tinggal, kodo sholat maghrib dan 7 hari tinggal, kodo sholat isya yang 7 hari tinggal. Begitu ijma' para ulama, sholat yang tertinggal dulu itu maka wajib untuk dikodo. Kalau sudah ijma' tidak bisa dilawan lagi. Ada pendapat beberapa ulama tidak mesti dikodo, perbanyak saja sholat sunat. Sama Pak, mengkodo itu sholat juga. Lebih kuat ijma' para ulama, kodo supaya tinggal dulu. Ketika gadi-gadi, ketika bujang-bujang dulu, banyak supaya nanti tinggalkan kodo.
Jangan disangka dengan beragama akan langsung kaya. Mulai waktu kamu haji itu langsung kaya, enggak. Mulai waktu pencukuran itu kaya langsung, enggak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah taala kita Islam secara sempurna. Di situ ada kata fisilmi. Silmi itu dari kata salaman, yuslimu, islaman. Silmi, selamat. Siapa orang yang selamat itu? Yang mau dia menjaga agamanya. Ariko banyak orang yang malu mengamalkan agama. Apalagi kalau beko ditampik baralek, alek saat itu dah kan nampik. Mulai barangkit jam sabale siang. Ketampik siang dua dulu agak dakik. Kalau siang dua agak jauh. Mulai dah tampik alek bertemu. Tiba situ jam 2 balik kurang. Begitu sadar lama mota makan azan tiba. Organ berarti Bapak dan Ibu kata kawan-kawan orang organ karena waktu azan zuhur masuk kita berarti sebentar. Lanjut makan, lanjut mota. Lah sudah apa ini? Kata tampik beralih kedua oleh. Jadi pilot tampik beralih kedua lah jam 2 hari. Kata tampik kedua capek wak. Pilot tampik beralih yang ketiga lah setengah 4 hari. Begitu tiba di tampik beralih yang capek asar tiba. Berarti solat zuhur tinggal. Sadar tak dia meninggal solat zuhur? Sadarlah akalnya dulu. Bisa pagi balik, bisa makan, bisa milih sambal, bisa bertambuh makan. Kan sadar dia tu. Lah tiba di tampik balik, baru masuk azan tiba. Tukang organ itu baitullah asar tiba, Bapak Ibu kita berhenti sejenak. Sudah tu makan, laka pulang, agak turun rumahnya dah. Lah azan tu dah balik, dah luhur dah. Jamaah itu. Padahal dia balik dalam kota saja. Yang tinggal di Gunung Pailun, pagi balik ke Alai. Tiba dia lain langsung ke sawahan. Tiba di sawahan putar ke apa namanya tu? Andalai. Tiba di Andalai terakhir balik di bawah. Mana ke jamaah? Syarat jamaah itu perjalanan sekali jalan minimal itu dalam kitab fikih 81 kilo. Yang paling aman 88 atau 89 kilo. Dari mana tu? Dari Padang ke Bukit Tinggi. Bisa jamaah. Dari Padang ke Surian, Moro Labuh bisa jamaah. Dari Padang ke Sejunjung bisa jamaah. Padang ke Painan lebih bisa jamaah. Dari Padang ke Batang Kape bisa jamaah. Dari Padang ke Batu Sangka bisa jamaah. Padang Solo kan 55 kilo. Syarat menjamak sholat itu perjalanan sekali ditempuh itu minimal 81. Pendapat paling lemah yang aman 89. Akhirnya balik dalam kota kan. Apa sholat? Kata si suami, buat jamak saja bro. Jalan pulang, nampak lu di jalan orang mengalih dah balik, kau lah balik itu timur mal mengalih lah. Timur mal lagi sholat maghrib dia. Sholat maghrib depan ni mengadai-adai orang selalu supaya lu balik lalu sudah tu. Jadi tidak dijamaah sholat zuhur dia satu. Enggak. Besok pagi supaya subuhnya lain lupa tak zuhur dia satu. Itu wajib dikodo. Wajib dikodo. Sahabat itu juga Nabi dah barik-bariknya bagaimana. Aslam taslim. Siapa dia masuk Islam selamat. Nah hari itu awak dan iyo mengamalkan Islam abiko wa ibu. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah tutup wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan namuh bakawan je syaitan. Jangan namuh bakawan je setan. Cuma awak namuh bakawan setan dan iyo awak dan namuh. Tandanya tu makan dan baca doa. Makannya tangan kanan, minum tangan kan Nabi nyuruh makan minum di tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan minum di tangan
kiri, tangan kanan lagi makan Ustaz, tangan kiri baru minum saparu orang saparu setan. Mohon maaf kadang-kadang, mohon maaf kadang awak jo istri pun lupa doa. Barasaki dapat anak mada, anak bola mau dia terayu anak setan. Dia jawab dan anaknya tentu iya pak. Dulu lupa doa tu. Dia anaknya dan kesalahan. Pada bapak di mandinya dan bakawan dia setan. Jangan mau bakawan dia setan. Sebabnya setan tu innahu lakum aduwwum mubin, musuh. Dak kawan setan tu adalah musuh. Nah awak hobi bakawan di setan tu. Jangan mau bakawan di setan. Bapak Ibu terakhir, petang menjelang upacara 7 Agustus, ibu awak orang Minang baik dan di rantau dan di kampung. Sebab ibu ada anak kemanakan awak penusi paskibraka. Ketika penobatan pengangkatan itu disuruh melapir jilbabnya. Lihat 7 orang Minang lain heboh. Ketua MUI nyuruh pulang anak. Harkat martabat awak orang Minang kok. Kan itu basuh ya Pak. Tokoh masyarakat awak ibu, DPR awak ibu satu Pak. Ci orang nan menanggan jilbabnya. Awak apresiasi, bersyukur awak MUI, tokoh masyarakat awak peduli itu anak kemanakan awak. Tapi bara banyak anak gadis kemanakan awak nan keluar rumah tak buka. Ndak jilbabnya saja dah Pak. Pahu tak buka, dadu tak buka, ketiak nampak. Ada tak ibu awak? Anak cik kau ibu mana kau? Kurang ajar aku pemerintah aku saja aku PKI aku lah. Nan jauh kan baik buat nan di tengah rumah awak dah. Anak bini kemanakan awak Pak? Aku tanggung jawab apa? Jaleh kau, korban kau. Anak di pangku, kemanakan di bibir. Kedua-duanya jalan. Tak bisa. Anak awak saja di kamian tak bisa. Awak di Minang ada aturan anak boleh kamian, kemanakan dia lu. Atau kalau awak buang saja petata petitin ini mama awak dulu tu, orang tua-tua tu macam pak saya masukkan tersarok. Kalau petata petitin ini mama awak santing luar biasa. Aplikasinya Pak, nini mama berubah jadi nini kakak. Jadi pandai berubah jadi urut. Sebabnya awak akan timbul di paling bahkan pihak, timbul di mata picingan. Sebab awak akan naik. Wah yang saja. Enggak, itu tidak nini mama, nini kakak nama. Kalau paku kacang balimbiang tampurang lengkang-lengkokan di bawah orang kasar wasuk. Anak dipaku kemanakan di batiang. Di bimbing di batiang. Orang kampung di pantai negangkan jago ada yang sampai binasu. Satu awak kalau nak mengaji kata sambutan, udah tanggung Pak. Nagari awak, nagari baradai, nagari awak bahagamu. Ada awak pasal di syarat awak pasal di kitabullah, syarat mengatur. Ada yang memakai alam takabang jadi guru, mengincik senang pandai. Aplikasi di tengah masyarakat awak kan awak berapa banyaknya setiap kecamatan lakukan sampai RK awak punya, RTK awak punya pengamalan di tengah masyarakat mah ini mama ke mana ada sembahyang kemana awak di agamaku tidak sekedar pemanis mulut bapak dan ibu bila orang rasulkan manfaat agama lah di sembahyang orang awak dihukum baru rasul. Kalau tidak berubah masyarakat awak, tambah hari tambah hancur, tambah hari tambah rusak. Sebabnya awak kan tahu, pura-pura tidak tahu. Itu masalahnya Pak. Bari bagamogo, bari kalau pikir di kerajaan tidak Pak. Di kerajaan tidak. Di yang suun-suun.
dan suan-suan sampai jadi tabiasu. Kalau lah tabiasu, tak tahu apa meninggalnya. Ketik teraja-raja. Tuhan. Kan duduk penuh tu. Cara mengamalkan lain masalah wakil ni kawan. Cara mengamalkan. Duduk tiga tumpu saja langgan apa? Nak namo jo selesainya sebab peduli awak dah aduh. Panikna para mubalik berceramah di masjid khutbah hendak dirubah bersama-sama tak bisa. Undukan dongnya acuh saja tak bisa. Nenek mamahnya acuh saja tak namo. Sadunya awak pun terlibat sehingga apa pengamalan Islam awak pun menuju sempurna, menuju kafah. Waduh, orang sempurna mana kamu? Kalau sempurna mana tentu tidak. Orang kalau dicari kurangnya tentu ada saja. Tapi orang yang mau mengamalkan agama, aku sama-sama. Maka mengejar dari dulu kalau berceramah aku tak pandai. Tapi kalau mengaji dari, aku nak mengaji itu pak ada perubahan atau mengaji namanya. Kalau ceramah tak, ceramah itu pulang mau saja lupa ceramah tu le. Ceramah ustaz saja tadi, tadi satu poin. Ada di poin itu hilang. Apa tadi poin dimuliakan oleh Allah Taala? Iko kita berusaha supaya mereka paham ndak batuhan tu ndak sampai ke anak keturunan awak. Mungkin dia masih batuhan, tapi mereka plural. Agama ko samonyo. Ana agamonyo kalau hidup masuk surga juga, aku bahaya. Sekuler dipisahkan kok kalau ngaji musaji Ustaz, di lapau jangan, di luar jangan, di kantor jangan, di musaji siapa kamu? Atau sekuler namanya Pak, dipisahkan antara kehidupan awak beragama dan kehidupan awak di luar, tidak bisa. Bahaya. Supaya itu tidak terjadi, awak bau saulah. Kalau buat cuk mainan agian awak tu duduk di rumah anak jebiti awak, anak dibuai itu, tolong simak bacaan Quran anak jebiti awak tu. Mana ikhfa, mana izhar, mana idgham, mana iqlab, supaya tak sama saja beko antara ha juha zal. Di mana tahu disimak tu bacaannya. Kalau aku dari dulu mengajinya tu, masuk ya awak rumah tangga sekian tahun tak pernah kasimaan bacaan bini awak. Masuk ya sekian tahun berkeluarga bacaan awak sebagai suami tak terdengar dari bini awak, dari anak awak. Awak nikahkan dia kamu. Sebelum nikah kan syahadat istighfar awak. Ada khutbah nikah. Dalam khutbah nikah tu ada kalimat ittaqullah haqqa tuqatih. Tu khutbah nikah, ada khutbah nikah. Baru setelah itu diimbau mana calon mempelai, mana wali dari mempelai perempuan. Dia tu tangan, dibuat ijab kabul namanya. Dia teh agama nikah. Aja sampai hilang agama di rumah awak. Ambil lah waktu tu, tak usah banyak-banyak 20 minit dia hari jadilah. Tapi disimak, didengarkan. Bini pun tak pandai dekat ajaib bini awak tu. Bini lebih setia Ustaz, beraja awak di bini tu. Kami lagi bini dan dengan tentu Quran ke Ustaz. Anak kan lain masuk TPKMDA. Beraja ke awak. Kau alih sekadar tongkang dan tentu kami Ustaz. Anak kan ada. Kan itu guna anak kesalahan mengaji. Beraja awak ke awak. Oh di grup kami beraja malu, kami Ustaz biarlah malu. A, I, U, A, ba, ba, ta, ba, a. Nama ada? Tujuannya apa? Supaya agama tak mati di rumah awak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Taufik wal Hidayah.